dzunubi wa khotoya idham. Dosane akeh gede-gede, amal soleh gak ono. Kata malaikat, wah yang kali ini Raka ini sudah nggak bisa, di SP3 nggak bisa. Walaupun pengacaranya Adnan Budi Nasution atau Kalidis nggak bisa ini. Harus Raka ini. Nggak mau, kata orang Kebumen, nggak mau saya masuk Raka. Kenapa? Karena kami cinta ulama, pengikut ulama. Malaikat ketawa. Ngaku cinta ulama, amal orang podo karo ulama, akhlak orang podo karo ulama, ibadah sama sekali orang mabok kok, minum kok. Mana buktinya kamu cinta ulama? Sebentar malaikat, saya punya bukti. Ambil, cepat. Balik mana kalender saya NU. Saking saya cinta pada ulama, saya setiap tahun beli kalendernya yang gambarnya ulama. Padahal gambarnya botolnya Wati, fotonya Mbah Hasim, Mbah Wahab, Mbah Bisri, apalagi Gus Dur, Kiai Saha, Nyahwati boten fotonya. Tapi saking cintanya sama ulama itu selalu diperiksa kalau malaikat. Iya, wong itu semua tahu kalendernya MI terus. Orang tahu tuh kalender gambarnya Cetari, Luna Maya, Inul nggak pernah. Saking cintanya pada ulama, surga ini. Sebagian malaikat enggak, neraka. Enggak, surga. Sampai voting malaikat pro kontra ini. Voting. Yang menang yang mengatakan, yang berpendapat masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Seperti biasa, berbicara tentang isu kali ini yang menarik adalah terkait pernyataan seorang tokoh besar ya. Wah, tapi ngelantur nih orang. Kadang-kadang sih walaupun tergolong orang besar, tidak bermakna keilmuannya besar juga itu. Orang besar itu bisa saja badannya besar gitu, tapi pengetahuannya cetek. Ini yang banyak terjadi di tengah-tengah umat ya. Mungkin kita kenal yang namanya Gus Siraj atau Syahid Hakil Siraj, yaitu petinggi NU ya. Dia memang mengangkat sebuah isu berkaitan dengan malaikat dan orang Kebumen. Aduh ya Allah. Jadi dia berbicara malaikat dan orang Kebumen. Tetapi kalau melihat dari dongeng yang disampaikan itu kan dongeng itu. Sebenarnya termasuk mustahzi, istihza, yaitu mengolok-ngolok malaikat gitu. Malaikat dibuat main-main seperti itu. Sepertinya juga berkaitan dengan pengertian ulama yang distorsi, bahwa istilah mencintai ulama itu cukup dengan cara menempelkan gambar tokoh-tokoh ulama. Ini lucu ini orangnya ini. Jadi kita bahas dulu dari sisi pengertian al-ulama itu. Al-ulama, kalau mungkin allamah itu lebih tinggi lagi ya. Al-allamah itu setingkat guru besar mungkin. Tapi pada intinya adalah ulama. Cuman mengalami metamorfose itu di dalam pemakaian kata ulama. Karena kata ulama ini tidak selamanya dipakai Islam. Misalnya di Al-Quran ulama Bani Israel itu. Jadi kalau yang dimaksud ulama Bani Israel istilah Al-Quran itu adalah ulama-ulama yang hidup di tengah-tengah Bani Israel. Dari umat Nabi Musa alaihissalam.
secara bahasa, jadi secara bahasa, seluruh orang yang memiliki keilmuan, apapun jenis ilmunya, baik ilmu sains, ilmu yaitu berkaitan dengan sains, teknologi, kedokteran, kehewanan, semua itu disebut ulama. Jadi pengertian ulama ini bersifat umum. Siapa saja bisa disebut ulama. Orang yang mengahlikan diri secara pengetahuan itu disebut ulama. Itu dari sisi bahasa. Tetapi kemudian pengertian bahasa ini menjadi sebuah pengertian secara khusus, yaitu istilah Islam. Ulama akhirnya menjadi seorang yang menekuni sesuatu secara rutinitas. Itu disebut ulama. Jadi menekuni sesuatu secara rutinitas akhirnya disebut ulama dengan keahliannya, kemampuannya. Misalnya fiqih gitu ya. Akhirnya semua yang tergolong ahli fikih ini disebut ulama. Yang tergolong ahli akidah disebut ulama. Yang tergolong ahli ilmu kalam, ulama itu. Ulama menjadi sesuatu yang bersifat juga pengertiannya itu di dalam Islam. Bahkan tak jarang juga orang-orang yang mengertikan ulama itu menjadi dukun. Dukun. Jadi ulama identik dengan dukun, kan lucu itu ya. Lucu. Jadi kalau di dalam hadis misalnya al-ulama al-warasatul anbiya. Jadi ulama al-warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Nah, pengertian ulama yang seperti apa yang bisa dikategorikan pewaris Nabi? Apakah semua ulama itu pewaris Nabi gitu? Kalau dikatakan semua ulama pewaris Nabi, itu artinya setiap orang yang menekuni ilmu maka bisa disebut pewaris Nabi, walaupun dari sisi bahasa itu ya, yang menekuni sesuatu. Karena tidak mempelajari sesuatu, tidak memahami sesuatu kecuali para ulama itu sendiri, walaupun secara bidang. Mungkin pengertiannya begitu, tetapi kemudian ulama terbagi-bagi ya. Ada ulama fikih gitu, ada fikih ini banyak ulama fikih ini ya. Kemudian ada ulama kalam gitu. Ulama kalam ini ulama yang lebih menekankan pada logika, ulama yang main logika itu. Logika melulu itu diangkat tuh. Biasanya dalilnya 1, logikanya 10 gitu. Dalilnya 10, logikanya 100 gitu. Itu ulama kalam tuh. Kalau kalam tuh dalam bahasa Madura, orang yang banyak bicara itu kalam. Apa? Kalau dulu itu misalnya pedagang obat itu menyebutnya udah jangan berkalam-kalam melulu gitu. Nah, artinya jangan hanya sekedar omong kosong gitu. Kalam itu sama dengan ilmu dengan omong kosong. Itu kalau dari sisi bahasa ya, pengertiannya bermacam-macam itu ilmu kalam. Kemudian kalam dari sisi pengertian lain itu berarti kalangan tasawuf itu penganut ilmu kalam. Kalangan filsafat itu penganut ilmu kalam gitu. Biasanya mereka main mantek, logika dan sebagainya. Dalam segala hal lah. Kitab nggak tahu kitab gitu, cuma tahu omong kosong saja orang ini. Aduh, jadi dia omong kosong gitu, omong kosong. Kalaupun tahu kitab, ya kitab-kitab tertentu aja. Tuh, jadi saya melihat dari yang diucapkan Said Aqil Sirot ini soal Kebumen, pengertiannya bahwasanya ulama adalah yaitu bahwa yang dimaksud dengan mencintai ulama itu dengan cukup menempelkan gambar. Ini mah
Lucu ya. Lucu banget. Baru kali ini ada seorang intelektual pengertian mencintai ulama itu yaitu dengan cara nempel gambar, sudah beli gambar, beli almanak dan sebagainya, itu sudah dikatakan cinta ulama gitu. Kalau begitu keadaannya cukup dengan menempelkan gambar, beli kalender dan sebagainya, ya walaupun dari sisi perbuatannya tidak sebagaimana yang diajarkan oleh ulama, ya tidak masuk dah tentunya dalam kategori yang diinginkan oleh Allah. Kalau kita lihat innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang paling takut di antara hambaku itu adalah ulama. Wow. Ulama itu karena ya itu tadi, ulama tahu membedakan kebenaran dan kebatilan, mana yang batil, mana yang benar gitu. Ulama karena tahu mana yang syirik, mana yang tauhid. Ulama tahu mana yang bid'ah, mana yang tidak gitu. Ulama tahu mana yang ajaran Allah dan bukan, mana ajaran Rasul dan bukan. Tidak sebaliknya. Kalau ada ulama membabi buta, pakai teropong membabi buta, itu jelas ulama yang tidak jelas itu. Karena sudah keluar dari pengertian agama yang sebenarnya. Nah, ulama seperti ini berserakan di mana-mana banyak gitu. Ada juga di antara para dukun tak nanggung-nanggung juga menyebut dirinya ulama. Karena memang akhirnya kata al-ulama itu menjadi bisnis tertentu. Dan kemudian bisa melantik orang-orang tertentu. Kemudian mengijazakan kepada mereka hal-hal tertentu. Akhirnya seperti itu pengertian ulama menjadi mengkerut. Nah, ini saudara yang bisa mendatangkan ketidakbaikan di dalam Islam, kerancuan di dalam menempatkan ulama. Apalagi kemudian menciptakan sebuah pemahaman dialog antara malaikat dengan orang kebumen tadi itu. Ya. Ini kan sangat berbahaya sekali ya. Istihza yang pertama yaitu merendahkan malaikat tadi itu. Dia memang makhluk Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak perlulah, karena dia itu pemangku tugas-tugas Allah terhadap manusia itu. Jadi pemangku tugas-tugas Allah terhadap manusia. Jadi di dalam hal ini melecehkan malaikat itu sesuatu hal yang sangat dilarang di dalam Islam. Apalagi melecehkan ciptaan Allah yang mendapatkan tugas secara khusus. Ini kelompok al-mustahzi'un, istihza, merendahkan malaikat gitu. Apa? Sehingga seorang malaikat masa harus wawancara dengan orang kebumen gitu, berkaitan dengan gambar. Ini kan lucu. Mana buktinya kamu mencintai ulama? Saya cukup ini sudah beli kalender misalnya. Kalendernya tokoh-tokoh ditempelkan di tembok-tembok. Pantas kalau begitu jika kita lihat ya di kalangan mereka itu. Di Jakarta itu tidak sedikit orang memancangkan gambar-gambar tokoh ulama-ulama terkenal di kalangan mereka itu, dan kemudian juga dijual di jalan-jalan. Ini mah bahkan menurutnya kalau menyimpan gambar mereka tuh bisa mendapatkan berkah, bisa mendapatkan rezeki. Keyakinan seperti itu menjadi keyakinan yang membodohkan gitu ya. Keyakinan yang membodohkan, bukan keyakinan yang benar. Syirik-syirik begitu diciptakan oleh kebanyakan orang gitu. Ini ya artinya sekarang banyak pengertian ulama itu diselewengkan, kemudian diagung-agungkan, dikultuskan, jadi mitos,
bicara kesaktian, jadi ulama ini identik dengan orang sakti, ulama identik dengan penjual ajimat, ulama identik dengan penjual keris itu. Ulama itu identik dengan macam-macam lah kalau kita lihat tuh. Pengertiannya menjadi distorsi itu. Distorsi terhadap pengertian ulama. Jadi apa yang dikatakan oleh Syahid Aqil Sirot itu tentang malaikat sudah jelas itu adalah suatu ucapan yang tidak baik yang dilontarkan oleh Syahid Aqil Sirot terhadap malaikat. Apa ya, dijadikan guyonan ya, guyonan. Akhirnya apa? Kualitas malaikat ini menjadi ketertawaan di kalangan umat Islam. Di kalangan umat Islam bukan lagi kemudian meyakini keberadaan malaikat, tapi hanya menjadi ketertawaan saja. Memang sih kalau kita lihat buku-bukunya mereka ini selalu berbicara ulama tidak pada tempatnya. Biasanya mengunggul-unggulkan ulama, ya akhirnya pengertiannya menjadi lebih rancu lagi ketika memahamkan kepada umat, apalagi kalau ulama itu dikaitkan dengan kewalian, ya, akhirnya dihubung-hubungkan dengan kewalian, wali ini macam-macam, distorsi beneran. Jadi ulama itu wali itu ulama, kan repot tuh. Jadi ini yang banyak terjadi di kalangan umat Islam. Memahami Islam secara distorsi, dan kemudian umat itu diarahkan untuk tetap tidak mengerti. Umat diarahkan untuk tetap bodoh gitu. Dikunci cara berfikirnya. Dan karena ada mesin pembunuh, yaitu mesin pembunuhnya adalah supaya orang tidak berpikir sehat. Setiap orang supaya bisa berpikir gila itu. Berkaitan dengan ulama ini, sehingga diciptakanlah pengertian-pengertian yang salah terkait dengan ulama. Ini yang terjadi. Jadi apa yang disampaikan oleh Syahid Aqil Sirot itu adalah suatu ucapan yang cukup membahayakan, bisa terjadi di tengah-tengah umat. Mudah-mudahan kita sebagai muslim tidak termasuk kepada istihza, orang yang merendahkan, mengolok-ngolok itu, kemudian mempelintir pengertian ulama, malaikat dan sebagainya, yang akhirnya distorsi. Barangkali ini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.